Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Setiap kali kita bergerak, entah berlari, berpikir, atau bahkan bernapas, tubuh kita butuh energi. Nah, energi itu sebenarnya berasal dari reaksi kimia di dalam sel yang mengubah makanan jadi tenaga. Salah satu proses pentingnya adalah transport elektron, yaitu tahap di mana sel mengisi baterainya dalam bentuk ATP. Di transport elektron ini, energi dihasilkan dari molekul-molekul FADH2 dan EHDH. Di proses ini, elektron berenergi tinggi yang ada di FADH2 dan NADH bakal ditambahin untuk membuat energi dalam bentuk ATP. Sebelum membahas tahapan-tahapannya, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian terpenting di proses ini. Ada kompleks protein 1, 2, 3, 4, dan juga ada enzim ATP sintase. Dan yang terakhir ada dua protein yang bisa bergerak, namanya ubiquinon dan sikloson C. Mereka bisa kita temuin di membran kristal. Alat-alat ini bakal mengubah bahan-bahan yang diterimanya jadi energi dalam bentuk ATP. Selain kedua molekul utama tadi, ada juga molekul-molekul pendukungnya. Di antaranya ada ion oksigen, ion hidrogen, molekul air, molekul ADP, dan fosfat anorganik atau PI. Bersamaan, semua alat dan bahan yang tadi bakal bekerja sama untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang siap digunakan oleh tubuh kita. Terus, gimana caranya? Nah, rute perjalanan kedua bahan pokok tadi sedikit berbeda, karena mereka itu kedua molekul yang berbeda. Kita mulai dari perjalanan NADH dulu ya. Untuk NADH, tahap pertama di transfer elektron dimulai waktu dia ngelepasin dua elektron ke membran kristal mitokondria. Dua elektron ini ditangkap sama kompleks protein 1. Setelah masuk ke kompleks protein 1, elektron bakal dianterin satu persatu sama ubiquinon ke kompleks protein 3. Setelah dua elektron selesai, satu ion H+ bakal terpompa keluar dari protein kompleks ke ruang antar membran. Ingat ya, untuk setiap perpindahan dua elektron, bakal ada satu ion H+ yang terpompa keluar dari kompleks protein. Nah, protein ubiquinon ini kaya kurir elektron juga. Dia bakal nganterin elektron-elektron tadi satu persatu ke tujuan berikutnya, kompleks protein 3. Di kompleks protein ini hal yang sama terjadi. Elektron juga satu persatu keluar dari kompleks protein 3, dijemput sama silokon C dan diangkut ke kompleks protein 4. Ketika dua elektron selesai keluar dari kompleks protein 3 dan sampai ke tujuannya ke kompleks protein 4, ion H+ bakal dilepas ke ruang antar membran. Protein silokon C mirip dengan ubiquinon tadi. Dia bakal nganterin elektron juga. Nah, sampainya kompleks protein 4, kedua elektron itu harus sedikit bersabar. Karena untuk proses berikutnya dibutuhkan 4 elektron. Dari mana ya kedua elektron lainnya? Tentunya dari bahan pokok satunya, yaitu FADH2. Nah, perjalanan elektron-elektron dari FADH2 itu sedikit berbeda. Dia nggak lewat kompleks protein 1, tapi dimulai dari kompleks protein 2. FADH ngelepasin dua elektronnya. Mereka bakal ditangkap sama kompleks protein 2. Kemudian, mirip dengan elektron dari NADH. Kemudian dijemput sama si ubiquinon. Bedanya, pas elektron pindah dari kompleks protein 2, nggak ada ion H+ yang dipompa keluar. Kedua elektron itu bakal lanjutin perjalanannya di bawah ubiquinon ke kompleks protein 3. Satu persatu, dan perjalanan menuju kompleks berikutnya, kompleks protein 4. Mirip dengan elektron-elektron NADH. Dia bakal ninggalin kompleks protein 3 dan diantar satu persatu menuju kompleks protein 4 sama sitokrom C. Jangan lupa, pas tinggalin kompleks protein 3, ada ion H+ yang dipompakan keluar menuju ruang antar membran. Nah, sesampainya di kompleks protein 4, dua elektron dari FADH2 bakal ketemu sama dua elektron dari NADH. Di kompleks protein 4, 4 elektron ini bakal diikat sama dua molekul O2 dan 4 ion H+ dari matriks mitokondria. Waktu diikat, mereka bakal keluar dari kompleks protein 4. Hasilnya itu ada dua molekul air, tapi di saat yang sama juga dilepas dua ion H+.
Nah, selesai sudah perjalanan si elektron ini. Jadi kalau kita hitung, ada 5 ion H+ yang dihasilkan. Ada 3 ion H+ yang dikeluarkan dari perjalanannya, 2 elektron NADH, dan 2 ion H+ yang dikeluarkan selama perjalanan 2 elektron FADH2. Tapi sampai di sini energi belum dihasilkan loh. Belum ada molekul ATP yang dibuat. Nah, setiap ion H+ tadi punya peran penting dalam pembentukan ATP. Mereka bakal masuk ke kompleks enzim ini nih, namanya ATP sintase. Bisa ditebak ya fungsi enzimnya. Enzim ini bakal mensintesis atau membentuk ATP. Buat membentuk satu molekul ATP, butuh enzim ATP sintase ini. Jadi butuh bahan-bahan dasarnya, yaitu molekul ADP dan fosfat anorgan. Enzim ATP sintase ini baru bisa bekerja kalau ada tenaga penggeraknya, si ion H+ tadi. ATP sintase bakal pakai ion H+ ini buat menggerakin pompanya sehingga ADP yang ada di dalam matriks bisa mengikat fosfat anorgan. Dari ikatan ini terbentuklah ATP. Nah, satu ion H+ itu bisa gerakin pompanya 1 kali. Jadi, bisa dibilang kalau satu ion H+ bakal bantu ngasilin 1 ATP sebagai produknya, karena proses transfer elektron menghasilkan 5 ion H+ dari 2 molekul kohnya. Setiap kali molekul-molekul tadi masuk ke kompleks protein, dia bakal memicu terbentuknya 5 molekul ATP. 3 ATP berasal dari NADH dan 2 ATP berasal dari FADH. Jumlah ATP yang dihasilkan dari seluruh proses respirasi aerob bisa kamu lihat dari tabel ini. Berdasarkan perhitungan dari suatu molekul glukosa, kita bisa hasilin 38 ATP. Tapi hasil bersihnya itu bukan 38, tapi 36. Karena 2 ATP dari proses glikolisis kepake waktu membawa molekul-molekul dari sitoplasma ke membran mitokondria. Oke everyone, selesailah pembahasan kita tentang respirasi aerob. Di video kali ini kita udah belajar tentang proses terakhir dari respirasi aerob, transport elektron. Transport elektron ini proses pembentukan energi lewat perpindahan elektron-elektron yang terjadi di membran mitokondria, bernama krista. Bahan-bahan utama yang berperan di transport elektron ini ada 2, NADH dan FADH2, yang dihasilkan dari proses sebelumnya, glikolisis dan siklus Krebs. Hasil dari rantai transport elektron ini adalah energi dalam bentuk ATP dan air atau H2O. Di video ini kita juga udah menghitung jumlah ATP yang dihasilin sepanjang proses respirasi aerob. Dari satu molekul glukosa, kita bisa ngasilin 38 produk ATP. Tapi, karena 2 ATP digunakan di tengah-tengah prosesnya, yang siap sedia dipakai sama sel-sel lain, cuma 36 ATP aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.